Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heri Heriawan. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MAN 1 Bener Meriah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251207, nomor UKG 9872690077082. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Pada materi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih. Mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah ya, semuanya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, silakan dirapikan dulu untuk posisi duduknya. Buku atau apapun yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran silakan dimasukkan ke dalam tas atau disimpan di bawah tadi. Sudah siap? Silakan. Baik, untuk memperkali pembelajaran kita, silakan satu orang untuk memimpin berdoa. Siapa? Kelasnya boleh. Berdoa dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman kamilan. Amin. Sebelumnya, pakai dulu siapa yang hadir hari ini? Sifat Aida kenapa? Sakit. Yang lain? Wahyuni kenapa? Alfa. Dan ada lagi? Kenapa? Ya. Sudah, 3 orang. Kita doakan untuk yang tidak hadir hari ini, yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang berhalangan juga mudah-mudahan ke depan bisa mengikuti pembelajaran kita bagaimana biasanya. Bagaimana biasanya. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah dari Daulah Abbasiyah. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang peradaban, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti
Abbasiyah. Ya. Sebelumnya bagaimana Abbasiyah? Abbasiyah itu dikenal dengan zaman keemasan. Nah, ada yang tahu apa itu zaman keemasan? Kenapa Daulah Abbasiyah keemasan? Kenapa? Zaman yang lagi maju-majunya. Di bidang apa? Pengetahuan, kemudian ekonomi, kebudayaan, terus apa? Pembangunan. Ya. Zaman yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan minimal dua tokoh ilmuwan muslim beserta kontribusinya. Kemudian berikutnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap inovatif melalui diskusi kelompok. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi teknisnya pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model problem based learning atau pemecahan masalah. Baik, sebelum masuk ke materi, perhatikan dulu sebuah ilustrasi yang akan Bapak tampilkan berikut. Oke, di era digital saat ini kita menghadapi berbagai tantangan besar dalam bidang teknologi informasi, penyebaran hoax, penyalahgunaan data pribadi, hingga kecanduan media sosial. Nah, informasi datang begitu cepat, namun tidak semuanya dapat kita percaya. Banyak orang yang hanya menjadi pengguna teknologi, bukan pencipta atau pengembangnya. Sekarang coba kita bayangkan hidup pada masa Daulah Abbasiyah, ketika kota Baghdad saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Di sana berdiri Baitul Ridwan, tempat para ilmuwan menerjemahkan, menulis ulang, dan mengembangkan ilmu dari berbagai peradaban, Yunani, Persia, ataupun India. Baik, sebelum masuk ke materinya, masing-masing Bapak bagi satu KBD. Ini satu tanda-tandanya, diskusinya. Bukunya ada? Dan perhatikan instruksinya. Pertama, tuliskan nama anggota kelompoknya. Kemudian perhatikan nanti jawab atau kerjakan apa yang ada di sini. Ada di sini 4 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan minimal 3 bidang ilmu pengetahuan atau peradaban yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian, apa saja yang menjadi faktor utama berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebutkan 2 tokoh ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah dan jelaskan kontribusi mereka. Kemudian yang keempat, bagaimana semangat para ilmuwan pada masa Abbasiyah bisa menjadi inspirasi kita. Ini sebagai refleksi buat kita. Oke. Bisa untuk diskusinya bisa kalian nanti perhatikan, Bapak akan tampilkan sebuah video pembelajaran, atau juga bisa dilihat di buku. Oke, siap ya? Siap. Oke, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran sejarah budaya Islam bersama saya jadi Iwan. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari sebuah mata yang sangat terbilang dalam sejarah Islam. Sebuah mata yang menjadi sumber inspirasi bagi inovasi dan kreativitas di dunia ini. Mari kita menggali lebih dalam tentang sebuah mata. silakan sambil dilihat sambil kalian diskusikan apa yang ada di dalam video. Dalam pembelajaran kita hari ini kita akan mulai dengan memahami cara kita apa itu Daulah Abbasiyah,
Kemudian kita akan mencari tahu mengapa kali menjadi kesempatan. Kita juga akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendorong kemajuan kita di masa itu. Menelusuri berbagai bidang pengetahuan yang berkembang, mengenal beberapa tokoh ilmuwan yang luar biasa mereka, serta yang tak kalah penting, kita akan berusaha bagaimana semangat dan selalu dapat beraktivitas menghadapi. Di akhir kita akan menentukan apa yang telah kita pelajari dan menentukan ruang. Berulang tugasnya muncul setelah mendapatkan dua upaya kita tahu di materi. Mereka mengambil langkah penting dengan menciptakan pusat pemerintahan di sebuah kota yang kemudian menjadi ikon peradaban, yaitu kota Baghdad. Di bawah kemiskinan sosial yang berlangsung selama beberapa abad, sebuah yang transformasi besar terjadi, meletakkan fondasi bagaimana kemajuan di berbagai bidang. Teori kekuatan Abbasiyah sering sekali disimulkan dengan istilah zaman Islam. Mengapa demikian? Karena pada masa Islam bisa melakukan puncak dari perkembangan intelektual, ilmiah, dan budaya dalam sejarah Islam. Baghdad tidak hanya menjadi pusat politik, tapi juga menjadi magnet bagi para ilmuwan. Maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusinya. Nah, kelompok yang lain nanti perhatikan. Kemudian nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya ke kelompok yang sedang menyampaikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Putri Ayu, Intan Mahara, Safa Al-Murad, dan Alfira akan mempresentasikan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Alfira. 1. Sebutkan minimal 3 bidang ilmu pengetahuan atau peradaban yang berkembang pesat pada masa Nurul Abbasiyah. 1. Bidang kimia. 2. Bidang astronomi. 3. Bidang software. 2. Apa saja yang menjadi faktor utama berkembangnya ilmu pengetahuan saat itu? 1. Pindahnya ibu kota negara di Al-Akbar ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. 2. Banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Saya akan menyebutkan beberapa ulama muslim masalah Abbasiyah dan dasar konstitusi mereka. Yang pertama ada Ibnu Sina, bidang ilmu kedokteran, konstitusinya pemahaman tentang penyakit menular. Yang kedua ada Al-Farabi, di bidang matematika, kontribusinya pengembangan aljabar. Bagaimana semangat para ilmuwan masa Abbasiyah bisa? Oke, semuanya apa yang sudah kita diskusikan hari ini, apa yang sudah kalian sampaikan setiap kelompok itu sangat luar biasa. Jadi kan aku suruh selanjutnya sebagai kesimpulan, kenapa jadi masa Abbasiyah ini disebut dengan masa keemasan ini? Karena apa? Kita kenal masa dengan golden of age, ya, masa keemasan Islam. Kenapa tadi? Dukungan dari pemerintah. Berkembangnya ilmu Berkembangnya ilmu pengetahuan pada saat itu, kan? Ada berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu. Dimulai dari ada ilmu kedokterannya, kemudian astronominya, kimianya, matematikanya, kan? Dan apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh ilmuwan Abbasiyah masa itu sangat kita rasakan sampai saat ini, ya. Termasuk dalam bidang ilmu komputer, ya. Kemudian di bidang matematikanya juga, dan bidang-bidang yang lainnya. Ya. Jadi itu sebagai kesimpulan. Lalu terakhir ada pertanyaan sebelum kita akhiri?
perkembangan peradabannya. Nah, tapi nggak masalah. Rencana kita akan bahas lagi nanti di pertemuan berikutnya ya, untuk masalah kemundurannya. Oke, tapi sekilas dapat sampaikan untuk penyebab kemundurannya ada beberapa faktor. Ya. Dimulai dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu nanti di masa akhir-akhir pemerintahan adanya perebutan kekuasaan. Kemudian dari faktor eksternalnya ada serangan dari tentara luar, di antaranya ada tentara Mongol juga yang melakukan invasi ke pemerintahan Daulah Abbasiyah. Oke, ada apa lagi pertanyaan? Cukup ya. Kalau cukup, oke, kita Bapak tanya lagi sebagai refleksi untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abbasiyah itu harus menginspirasi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran Daulah Abbasiyah, perkembangan Daulah Abbasiyah? Apa yang bisa kita ambil sebagai refleksi buat kita tadi sudah disampaikan? Semangat untuk belajarnya, semangat untuk belajar, berinovasi, menemukan sesuatu yang baru. Ya. Kita jangan hanya sebagai pengguna dari ilmu pengetahuan atau teknologi yang ada saat ini, tapi kita juga harus kalau bisa menemukan sesuatu yang baru. Silahkan dikembangkan lagi seperti apa yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Daulah Abbasiyah. Ya. Mereka mempelajari ilmu-ilmu, menerjemahkan ilmu-ilmu, kemudian mereka menemukan sesuatu yang baru dari situ. Oke, baik ya, itu sebagai refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semangat ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya.